diantisipasi. Kami bisa mengantisipasi. Oke, bagaimana dengan Depok, Pak Idris? Sejauh ini apa langkah yang akan diambil menanggapi PSBB yang akan diberlakukan di DKI Jakarta? Pertama, perlu saya klarifikasi bahwa kami di Kota Depok belum mengetahui kepastian PSBB penuh di DKI karena berdasarkan informasi terakhir akan diputuskan hari Sabtu besok seperti yang dikatakan oleh Kang Bima. Ya, jadi memang kami juga di Depok sendiri tidak memberlakukan PSBB dengan ketat atau PSBB penuh. Kenapa? Karena kami masih terikat dan terlibat juga dengan SK Gubernur tentang PSBB proporsional yang masih berlaku sampai 29 September 2020 ini. Jadi kami sesuai peraturan wali kota juga 59 dan 60 bahwa zona merah maka diberlakukan pembatasan aktivitas warga dan pembatasan aktivitas usaha. Ini yang kita lakukan sekarang. Pembatasan aktivitas warga itu sampai jam 8 malam, bukan jam malam ya. Bukan jam malam sekali lagi. Pembatasan aktivitas warga sampai jam 8 dan pembatasan aktivitas usaha sampai jam 6 selain daring atau take away. Itu kita berlakukan sampai jam 9 malam. Oke, jadi Depok masih memberlakukan itu. Berarti Pak Idris, maksud Anda tadi apakah yang Anda pahami bahwa DKI belum tentu akan mengambil kebijakan penerapan PSBB ketat lagi, atau apa sebetulnya yang Anda pahami dari hasil pertemuan kemarin? Ya, yang kami pahami dari pertemuan kemarin, pertama DKI adalah ibu kota. Di situ ada juga dia sebagai ibu negara, dia sebagai pusat pemerintahan kita. Itu sangat terkait juga dengan kementerian-kementerian yang bagian daripada pemerintah kita. Makanya tidak bisa misalnya DKI ini mengatur dirinya sendiri dan terikat juga dengan Jabodetabek. Ya, Jabodetabek ini sekarang yang zona merah atau zona sedang atau risiko sedang di Jabodetabek ini tidak hanya Depok, tetapi juga Bekasi, ada Kabupaten Bekasi, termasuk di Banten ada Tangsel ya yang risiko tinggi, ada Tangerang, ada Kota Tangerang, yang sedang ada Kota Serang bahkan berisiko sedang sekarang. Ya, jadi tidak hanya yang sekitar Jabodetabek, tapi memang daerah wilayah-wilayah yang berdekatan juga sudah kondisinya seperti itu. Kita sepakat. Tetapi memang ini semuanya harus kita duduk bersama, kita harmonisasi ketentuan-ketentuan di wilayah-wilayah Jabodetabek. Apalagi Kota Depok secara geografis berada di tengah-tengah kota-kota metropolitan. Sampai hari ini belum ada harmonisasi itu, belum ada ya Pak Idris? Sudah, harmonisasi yang sebelumnya sudah ada. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, kondisi terakhir. Yang akan berlangsung Senin? Itu sudah kemarin kita dalam Fitcon, kita sudah ketemu, di situ kita bicarakan bahwa PSBB total yang rencananya akan diberlakukan di DKI ini memang masih belum firm ya, belum pasti. Artinya masih akan dikomunikasikan, akan diharmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang terkait Anda dengan tangkap itu belum firm ya. Tapi Pak Idris, apakah Depok ini sudah mulai mengkalkulasi apa dampak yang akan timbul ketika DKI memberlakukan PSBB ketat, apa nanti imbasnya ke Kota Depok? Ya, saya rasa pemerintah pusat dalam hal ini harus ikut campur tangan. Tidak bisa membiarkan seperti itu dan harus kolaborasi dengan Gubernur Banten, dengan Gubernur Jawa Barat dalam hal ini. Kami mengikut Gubernur Jawa Barat. Kalau memang Pak Gubernur memerintahkan kami mengikut Jakarta, termasuk Bogor dan sekitarnya, ya kami mengikut daripada arahan dari Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya, makanya kita antisipasi sekarang dengan masalah aturan perwal PAW istilah kita, pembatasan aktivitas warga dan PAU. Ya, pembatasan aktivitas usaha, termasuk juga yang kita lakukan adalah yang kita gembar-gemborkan ke masyarakat tentang masalah personal lockdown. Personal lockdown ini harus mereka laksanakan. Ini tinggal efektivitas ketentuan-ketentuan yang sudah kita buat. Saya yakin kalau efektif ketentuan-ketentuan sudah dilaksanakan oleh masyarakat ya dan kita semuanya berkolaborasi dengan TNI Polri, saya yakin paling tidak 70% bisa terselesaikan masalah-masalah ini.
Pak Idris, tadi Anda katakan Anda akan ikut nanti bagaimana perintah dari Gubernur Jawa Barat. Tapi tadi Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa dia menyerahkan kepada masing-masing kepala daerah, wali kota untuk mengambil keputusan yang dirasa paling tepat untuk daerahnya. Jadi bagaimana Pak untuk Kota Depok? Apakah akan meniru Jakarta atau bagaimana? Ya benar, kita mempunyai kewenangan itu. Tapi sebagai kepala daerah yang ikut bagian daripada pemerintah provinsi, saya yakin Pak Gubernur tidak akan melepas begitu saja, tapi akan memberikan arahan-arahan spesial untuk Depok. Dan sebelumnya juga sudah begitu. Bodebek diberikan keputusan kewenangannya kepada Bodebek, ya Bogor, Depok, Bekasi. Dan kita alhamdulillah selama ini bisa berkolaborasi. Ya, contohnya misalnya salah satu contoh contoh soal aja. Pertama kali yang melakukan pembatasan aktivitas usaha ini Kota Bogor ya, Kang Bima ya. Sampai jam 7 kalau nggak salah. Nah, kita ikut Kota Bogor, cuman kita batasi sampai jam 6. Nah, sekarang Kabupaten Bogor, sebab CCM dalam hal ini kemarin Mall Cibinong itu terjadi bludak pengunjung. Nah, akhirnya sekarang Kabupaten Bogor juga menerapkan apa yang sudah kita terapkan. Oke, selanjutnya Pak Idris dan juga Mas Bima, kita akan mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh masing-masing daerah, baik itu Bogor maupun Depok sama-sama memberlakukan pembatasan aktivitas warga di malam hari. Sudah sejauh mana perkembangannya, evaluasinya seperti apa, dan apakah akan ada kemungkinan untuk meniru langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi di Jakarta di daerah Anda masing-masing? Kami akan kembali dengan ulasannya pemirsa sesaat lagi. Diantisipasi, kami bisa mengantisipasi. Oke, bagaimana dengan Depok, Pak Idris? Sejauh ini apa langkah yang akan diambil menanggapi PSBB yang akan diberlakukan di DKI Jakarta? Pertama, perlu saya klarifikasi bahwa kami di Kota Depok belum mengetahui kepastian PSBB penuh di DKI. Karena berdasarkan informasi terakhir, akan diputuskan hari Sabtu besok, seperti yang dikatakan oleh Kang Bima. Ya, jadi memang kami juga di Depok sendiri tidak memberlakukan PSBB dengan ketat atau PSBB penuh. Kenapa? Karena kami masih terikat dan terlibat juga dengan SK Gubernur tentang PSBB proporsional yang masih berlaku sampai 29 September 2020 ini. Jadi kami sesuai peraturan wali kota juga 59 dan 60 bahwa zona merah maka diberlakukan pembatasan aktivitas warga dan pembatasan aktivitas usaha. Ini yang kita lakukan sekarang. Pembatasan aktivitas warga itu sampai jam 8 malam, bukan jam malam ya. Bukan jam malam sekali lagi. Pembatasan aktivitas warga sampai jam 8 dan pembatasan aktivitas usaha sampai jam 6 selain daring atau takeaway. Itu kita berlakukan sampai jam 9 malam. Oke, jadi Depok masih memberlakukan itu. Berarti Pak Idris, maksud Anda tadi apakah yang Anda pahami bahwa DKI belum tentu akan mengambil kebijakan penerapan PSBB ketat lagi, atau apa sebetulnya yang Anda pahami dari hasil pertemuan kemarin? Ya, yang kami pahami dari pertemuan kemarin, pertama DKI adalah ibu kota. Di situ ada juga dia sebagai ibu negara, dia sebagai pusat pemerintahan kita. Itu sangat terkait juga dengan kementerian-kementerian yang bagian daripada pemerintah kita. Makanya tidak bisa misalnya DKI ini mengatur dirinya sendiri dan terikat juga dengan Jabodetabek. Ya, Jabodetabek ini sekarang yang zona merah atau zona sedang atau risiko sedang di Jabodetabek ini tidak hanya Depok, tetapi juga Bekasi, ada Kabupaten Bekasi, termasuk di Banten ada Tangsel ya yang risiko tinggi, ada Tangerang, ada Kota Tangerang, yang sedang ada Kota Serang bahkan berisiko sedang sekarang. Ya, jadi tidak hanya yang sekitar Jabodetabek, tapi memang daerah wilayah-wilayah yang berdekatan juga sudah kondisinya seperti itu. Kita sepakat. Tetapi memang ini semuanya harus kita duduk bersama, kita harmonisasi ketentuan-ketentuan di wilayah-wilayah Jabodetabek. Apalagi Kota Depok secara geografis berada di tengah-tengah kota-kota metropolitan. Sampai hari ini belum ada harmonisasi itu, belum ada ya Pak Idris? Sudah, harmonisasi yang sebelumnya sudah ada. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, kondisi PSBB terakhir. akan berlangsung Senin? Itu sudah kemarin kita dalam Fitcon kita sudah ketemu
Di situ kita bicarakan bahwa PSBB total yang rencananya akan diberlakukan di DKI ini memang masih belum firm, ya, belum pasti. Artinya masih akan dikomunikasikan, akan diharmonisasi dengan Oke. ketentuan-ketentuan yang Yang terkait Anda dengan tangkap itu masalah belum firm ya. perekonomian Tapi dan Pak sebagainya. Idris, Iya, belum apakah firm. Depok ini sudah mulai mengkalkulasi apa dampak yang akan timbul ketika DKI memberlakukan PSBB ketat, apa nanti imbasnya ke Kota Depok? Ya, saya rasa pemerintah pusat dalam hal ini harus ikut campur tangan. Tidak bisa membiarkan seperti itu dan harus kolaborasi dengan Gubernur Banten, dengan Gubernur Jawa Barat dalam hal ini. Kami mengikut Gubernur Jawa Barat. Kalau memang Pak Gubernur memerintahkan kami mengikut Jakarta, termasuk Bogor dan sekitarnya, ya kami mengikut daripada arahan dari Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya, makanya kita antisipasi sekarang dengan masalah aturan perwal PAW istilah kita, pembatasan aktivitas warga, dan PAU, ya, pembatasan aktivitas usaha, termasuk juga yang kita lakukan adalah yang kita gembar-gemborkan ke masyarakat tentang masalah personal lockdown. Personal lockdown ini harus mereka laksanakan. Ini tinggal efektivitas ketentuan-ketentuan yang sudah kita buat. Saya yakin kalau efektif ketentuan-ketentuan sudah dilaksanakan oleh masyarakat, ya, dan kita semuanya berkolaborasi dengan TNI Polri, saya yakin paling tidak 70% bisa terselesaikan masalah-masalah ini. Pak Idris, tadi Anda katakan Anda akan ikut nanti bagaimana perintah dari Gubernur Jawa Barat. Tapi tadi Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa dia menyerahkan kepada masing-masing kepala daerah, wali kota untuk mengambil keputusan yang dirasa paling tepat untuk daerahnya. Jadi bagaimana Pak untuk Kota Depok? Apakah akan meniru Jakarta atau bagaimana? Ya benar, kita mempunyai kewenangan itu, tapi sebagai kepala daerah yang ikut bagian daripada pemerintah provinsi, saya yakin Pak Gubernur tidak akan melepas begitu saja, tapi akan memberikan arahan-arahan spesial untuk Depok dan sebelumnya juga sudah begitu. Bodebek diberikan keputusan kewenangannya kepada Bodebek, ya, Bogor, Depok, Bekasi, dan kita alhamdulillah selama ini bisa berkolaborasi. Ya, contohnya misalnya salah satu contoh soal aja. Pertama kali yang melakukan pembatasan aktivitas usaha ini Kota Bogor ya, Kang Bima ya, sampai jam 7 kalau nggak salah. Nah, kita ikut Kota Bogor, cuman kita batasi sampai jam 6. Nah, sekarang Kabupaten Bogor, sebab CCM dalam hal ini kemarin Mall Cibinong itu terjadi bludak pengunjung. Nah, akhirnya sekarang Kabupaten Bogor juga menerapkan apa yang sudah kita terapkan. Oke, selanjutnya Pak Idris dan juga Mas Bima, kita akan mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh masing-masing daerah, baik itu Bogor maupun Depok sama-sama memberlakukan pembatasan aktivitas warga di malam hari. Sudah sejauh mana perkembangannya, evaluasinya seperti apa, dan apakah akan ada kemungkinan untuk meniru langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi di Jakarta di daerah Anda masing-masing? Kami akan kembali dengan ulasannya pemirsa sesaat lagi. Bagaimana dengan Kota Bogor, Pak Idris? Maksud kami Kota Depok. Kota Depok masih termasuk dalam zona merah dengan jumlah kasus aktif masih di kisaran 800 orang. Bahkan kemarin ada penambahan kasus mencapai 85 kasus. Jadi apa signifikansi yang sudah terlihat ketika Bogor atau Depok maksud saya menerapkan PSBB dengan yang hasilnya yang kita lihat sampai saat ini, apakah sudah terlihat ada hasilnya? Kalau ternyata data masih menunjukkan demikian. Ya, sebelumnya memang sudah lama kita lakukan bahasa kita PSKS, pembatasan sosial kampung siaga, yang berbasis RW. Jadi kalau memangnya ada RW, ada 2 kasus yang isolasi mandiri, tidak dirawat di rumah sakit, ini kita masukkan kategori PSKS, pembatasan sosial kampung siaga, artinya PSBB semacam PSBB total di kelurahan, mohon maaf di RW yang memang ada 2 kasus yang isolasi mandiri. Tapi kalau sudah ada dirawat di rumah sakit, artinya sudah 0 tidak dirawat isolasi mandiri, maka dia tidak PSKS lagi, tapi dia termasuk tadi PSBB proporsional yang kita lakukan sama dengan seluruh kota. Yang kita lakukan adalah sekarang ketika kita diagnosa bahwa klaster baru yaitu di perkantoran dan kebanyakan sekitar 78% dari yang terpapar positif yang terakhir ini adalah dari istilahnya imported case.
bahwa kasus ini kasus impor warga Depok yang bekerja di Jakarta. Ini kebanyakan ya sampai 78%. Nah, ketika mereka ke rumah, ini penularannya itu satu orang suami misalnya bapak itu bisa menularkan 3-4 orang di keluarga. Makanya kita buat aturan, ketentuan tentang masalah protokol warga yang baru pulang dari tempat kerja. Itu sudah kita bagikan, kita sosialisasi, kita buatlah surat edaran ini kepada mereka. Dan ini memang masih terus kita evaluasi efektivitasnya. Ya, kita juga melakukan Pak Idris, singkat ya. karena waktu sudah selesai. Jadi apakah dengan penambahan kasus yang masih tinggi di Kota Depok masih akan tetap mempertahankan model PSBB yang dijalani seperti ini atau mungkin akan meniru langkah DKI? Ya, yang pertama bahwa kami belum mengetahui kepastian PSBB penuh di DKI. Jadi jangan berandai-andai. Kita tunggu sampai besok apa yang akan diterapkan oleh DKI. Nanti baru kita konsultasi, minta arahan. Pasti Gubernur Jawa Barat tidak tinggal diam. Pasti dia akan memberikan arahan-arahan kepada kami. Kalau diserahkan kepada kami akan berkolaborasi. Kita sudah punya WA group khusus dengan Bodebek. Kita akan selesaikan, akan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang ada DKI dan di Jabodetabek. Seperti itu, Mbak. Terima kasih kalau begitu Pak Idris, Wali Kota Depok, dan juga Mas Bima Arya, Wali Kota Bogor, telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.